Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi hari ini, edisi kita sangat beda dari sebelumnya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yakni beliau adalah orang nomor 1 yang ada di desa Sambirobyong. Siapa dia? Pak Munib. Selamat malam, Pak Munib. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Munib? Alhamdulillah sehat, Mas. Wah, alhamdulillah ya. Di tengah kesibukan jenengan sebagai kepala desa masih mau menyempatkan hadir di sini. Terima kasih banyak, Pak Munif. Ya, saya juga terima kasih pada Ansor Ranting Sambirobyong yang sudah mengundang saya pada malam hari ini. Ya, nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat lah bagi masyarakat desa Sambirobyong. Ya Pak Munif. Jadi sengaja kita hadirkan. Ini kita mau berbincang-bincang tentang banyak hal sebenarnya. Sebelumnya mungkin kesibukan aktivitas selain kepala desa mungkin di rumah. Kalau waktu jam kerja saya juga ngantor di balai desa. Iya. Nah di rumah ya ada budidaya ikan gurame lah. Budidaya ikan gurame. Ya dikit-dikit lah. Iya, alhamdulillah. Jadi masih ini ya, masih apa ya? Masih mau ya, artinya ini membudidayakan gurame di rumah. Oh, iya, masih ada waktu guys. Ada. Alhamdulillah. Ya, masih ada waktu. Ya, jadi memang ya bisa digunakan untuk hiburan ya kan, untuk ini memberi makan, jumpa. Oh, selain hiburan juga dapat menambah income. Income juga. Iya. Ini Pak Munib. Jadi kita tahu bersama bahasanya di anggaran desa pada tahun ini, khususnya pada saat Covid itu kan memang terpangkas ini 40% itu diserap untuk biaya penanggulangan Covid khususnya untuk BLT. Jadi pripun nih ceritanya Pak Munib? Untuk anggaran di 2022 itu memang yang 40% itu untuk BLT. Yang 8% untuk PPKM, yang 20% untuk ketahanan pangan. Jadi untuk pembangunan di 2022 itu memang infrastruktur yang terprogram, artinya yang masuk BPDes tahun 2022 itu memang yang sudah dianggarkan di tahun 2021 yang belum terselesaikan masih kebagian lah infrastruktur untuk pemasangan papan. Kemungkinan untuk infrastruktur ya enggak sampai 50% Pak ya. Enggak bisa terserap. Enggak ada. Jadi melihat fenomena seperti itu mungkin strategi apa yang diambil oleh pemerintah desa khususnya kepala desa untuk menyikapi itu, mengoptimalkan dana yang tinggal sekian persen itu? Ya kita melaksanakan program sesuai dengan BPDes 2022. Jadi itu memang di BPDes 2022 itu memang saya katakan tadi bahwa infrastrukturnya memang sedikit. Jadi dan kita utamakan karena ini pandemi Covid yang namanya Omicron, tapi kita juga tidak perlu takut yang berlebihan. Kita sikapi dengan yang bijaksana. Kemudian kita tetap mematuhi prokes. Itu nanti aja mana kita ditunjuk di kecamatan wilayah mewakili untuk menjadi desa Pancasila. Oh, kita termasuk salah satu desa untuk dijadikan pilot project ya. Pilot project sebagai desa Pancasila. Bagus nih Pak Munib. Jadi minimal dari itu kan bisa disimbolkan lewat Tugu Pancasila, kita membuat monumen atau membuat sesuatu sehingga melalui pelatihan itu bisa disosialisasikan kepada penduduk. Iya bisa. Nanti ke depan bahwa desa Pancasila itu memang mengedepankan nilai-nilai luhur di dalam Pancasila. Betul. Ada beberapa perbedaan, ada kerukunan, tetap terjaga.
Pak Munib ini dengar-dengar cerita dulu juga aktif organisasi ya Pak Munib ya. Iya. Sebelum menjabat sebagai kepala desa itu aktif di, ceritanya gimana di Ibnu ya Ansor atau? Sebelum saya dilantik kepala desa, saya juga aktif di organisasi masyarakatan ormas di Nahdlatul Ulama. Saya berangkat dari ketua IPNU PPNU. Wah, pernah jadi ketua IPNU juga. Ya, tahun 1999. 99. Pas Orde Baru tumbang itu. Iya. Iya, terus sebelum ini juga menjadi pengurus harian Ansor Ranting Samrobyong. OPH Ansor Samrobyong. Ya. Bagian dakwah nih. Bagian dakwah masyarakat. Pengarapan ormas yang lain di pemerintahan pernah? Oh iya, saya menjadi ketua LPM selama 5 tahun. Belum, saya ketua LPM kurang lebih 1 tahun. Tapi sebelum masuk di LPM, saya sudah aktif di Balai Desa juga. Waktu itu di BPD juga pernah. BPS belum. Saya menjadi kader desa di tahun 2006 kader desa dulu namanya. Waktu itu PNPM, program. PNPM. Ya, PNPM. Sebelum jadi yang sekarang ini dana desa. Ya. Lewat PNPM, pembangunan lewat sana. Baik, monggo diunjuk. Oke. Pak Lurah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait dengan BLT Pak Lurah, apakah mungkin selama beberapa hari ini berlangsung, apakah pernah ada ini masyarakat yang komplain terkait penyaluran BLT? Bicara bantuan ini di masyarakat memang ada yang namanya PKH. Kemudian ada yang BPNT. Nah, itu langsung dari pusat. Kalau BLT itu memang verifikasi tingkat desa. Ada beberapa kriteria yang diberi bantuan. Iya. BLT. Nah, prosesnya diawali dari musyawarah dusun. Musyawarah dusun dulu. Ya, dengan kriterianya BLT ini memang bagi keluarga yang tidak mampu. Nah, setelah dari proses musdus, dilanjutkan di musdes. Musyawarah desa. Nah, disitulah penetapan BLT 40% dari DD di tahun 2022. Dan saat ini sudah cair 2 bulan. Alhamdulillah, jadi di Februari ini juga sudah cair 2 bulan. Cair 2 bulan ini sudah cair. Ya, 2 bulan. Pernah ini ya, ada yang komplain memang ya? Ya, wajar lah masyarakat dengan bantuan itu wajar yang komplain, tapi juga kita jelaskan kepada masyarakat bahwa bantuan BLT ini memang sudah melalui prosedur. Betul. Nah, kalaupun memang dia layak mendapat bantuan, nanti juga kita alihkan ke bantuan yang lain. Kalau memang dia benar-benar layak, ya kita masukkan ke bantuan yang lain, seperti kadang ada pokir di bantuan pangan dari pemerintah pusat. Ya, itu ada bantuan. Ya. Jadi prosedurnya kalau memang masyarakat merasa memang kurang mampu dan butuh bantuan, dia kok nggak dapat, itu prosedurnya gimana? Pak Lurah, lapor ke RT dulu atau ke dusun? Sebaiknya ya langsung ke balai desa saja. Langsung ke balai desa juga bisa. Ya. Oh ya. Lewat dusun, karena nanti BLT itu kan dimusyawarahkan lewat musdes dulu ya Pak Lurah ya. Iya. Untuk nama by name-nya itu lewat musdus. Iya, kemudian musdes. Kita sepakati dengan waktu musdes itu. Kita hadirkan musdes itu kan ada Pak BPD, ada LPM, ada tokoh masyarakat yang ada di sekitar. Ya, jadi mungkin pada warga masyarakat Samrobyong yang mungkin merasa masih merasa kurang mampu dan memang belum menerima BLT, nanti bisa ditampung ya aspirasinya. Bisa langsung ke kantor desa atau ke RT maupun
dusunnya masing-masing. Ya, masing-masing. Ya. Terkait dengan program unggulan nih Pak Lurah ini. Jadi dengar-dengar mau mencanangkan desa wisata, itu ceritanya gimana Pak Lurah? Ya, itu awalnya dari mimpi. Memang penting sekali desa wisata karena kita sudah punya potensi di pinggir Sungai Brantas. Sungai Brantas, iya betul. Potensi sudah ada, tinggal kita kembangkan. Nanti kita bicara dulu sama masyarakat sekitar. Ya. Kemudian kalau memang bisa melalui dana BUMDes sebenarnya itu. Bisa di BUMDes dikelola untuk pengembangan wisata. Ya berharap kalau memang masyarakat sekitar sudah menyetujuinya, merespon baik, kita juga punya anggarannya. Kita juga nanti akan menggandeng pihak ketiga untuk investor. Ya, untuk investasi di desa kita. Wah, bagus itu Pak Bro. Kalau ya harapannya berjalan dengan baik. Kalau sudah berjalan dengan baik, dapat meningkatkan ekonomi warga sekitar. Meningkatkan perekonomian warga sekitar. Buka lapangan kerja juga. Iya, membuka lapangan kerja. Menambah PAD. Ya itu harapannya. Jadi kalau PAD-nya bisa ada income dari desa wisata, wah, akan bisa untuk kesejahteraan masyarakat. Miliar ya. Wah, harapan besar, mimpi besar, cita-cita kita bersama, saya kira memang penting sekali gitu, Pak Lurah, untuk diwujudkan. Yang terakhir nih Pak Lurah, terkait dengan harapan atau pesan yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat Desa Sambirobyong saat ini apa, mungkin di tengah COVID ini, mungkin pencari pekerjaan juga ada yang sudah kena pemberhentian kerja dan sebagainya, pesan-pesan. Ya, untuk tahun 2022 ini masih memang ada pandemi COVID yang namanya Omikron, varian baru Omikron itu kita tetap waspada, tapi tidak terlalu panik, kita tetap menjaga prokes, tetap mematuhi prokes, itu aja. Dan harapan ke depan, marilah kita bangun desa kita sama-sama membangun untuk kebaikan desa kita. Nanti desa kita menjadi desa yang sejahtera, amin, aman dan tentram. Amin. Terima kasih banyak Pak Lurah, mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat, khususnya bisa diakses oleh warga masyarakat Sambirobyong dan terwujud desa yang memang betul-betul diidam-idamkan, desa wisata yang mensejahterakan masyarakatnya. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih.